Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dipersembahkan oleh Wisnu Media. Kemudahan Anda adalah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'alal umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya yang sekarang lagi melaksanakan belajar di rumah, ya, belajar di rumah atau homeschooling karena dampak dari virus corona yang mewabah di Indonesia, yang mana pada saat ini banyak menelan korban. Ya. Sebelumnya Ustadz pengen bertanya bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Bagaimana kabar keluarga kalian? Ya, Ustadz berdoa bahwasanya kita semuanya tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan keluyuran, tetap di rumah dengan menjaga kebersihan diri dan tempat kita, ya. Karena apa? Karena ya kita tahu berdasarkan media elektronik, ya, pada tanggal 9 April kemarin itu yang dinyatakan positif, ya, yang dinyatakan positif mengidap coronavirus atau COVID-19 ini ada sekitar 3.293 yang positif, ya. Kemudian yang meninggal akibat dari penyakit ini adalah 280 dan 252 dinyatakan sembuh, ya. Ini masih memprihatinkan, ya, memprihatinkan karena angka yang cukup tinggi, yaitu 3.293, dan sepertinya dari hari ke hari mengalami kenaikan, ya, terus menerus. Maka oleh karena itu Ustadz punya tips, ya, tips untuk kalian semuanya. Boleh kalian gunakan di rumah masing-masing dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tips dalam menghadapi krisis, ya, karena disebabkan pandemi corona, ya. Ini yang pertama, kita sebagai seorang muslim itu harus berikhtiar, ya, melakukan sebagaimana yang disunatuhkan, yang diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh untuk berikhtiar, ya, dalam menghadapi kehidupan ini, ya, menghadapi musibah, ya, coronavirus ini, ya. Berikhtiarnya gimana? Yaitu dengan cara tetap menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, ya. Kebersihan diri yaitu dengan cara mandi rutin, ya, teman-teman semuanya. Dan rajin-rajinlah untuk cuci tangan dengan sabun, ya, cuci tangan dengan sabun.
Karena dengan kebersihan diri ya, maka insya Allah kuman-kuman itu akan tidak bisa hidup di tubuh kita, alias mereka tidak betah hidup di tubuh kita, karena kita menjaga kebersihan diri kita masing-masing ya. Rajin-rajin cuci tangan, cuci kaki ya dengan sabun ya, kalau punya hand sanitizer di rumah ya silahkan bisa dipakai ya. Kenapa ikhtiar itu diperintahkan oleh Nabi? Bahkan ketika suatu ketika ada seorang laki-laki yang di masjid, yang mana laki-laki itu tidak menambatkan ontanya ya di halaman, dia membiarkan saja ontanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut ya, kenapa engkau tidak menambatkan ontamu ya. Nabi bertanya kepada orang tersebut, maka orang tersebut berkata, karena saya pasrah ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memerintahkan ya, tambatkanlah onta kamu ya, setelah itu kamu baru berpasrah, bertawakal kepada Allah. Dari cerita tersebut mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu setelah kita melakukan ikhtiar ya sekuat tenaga kita. Ya, dari contoh tersebut, apabila sudah ditambatkan ontanya tetapi masih juga hilang ontanya, maka baru kita bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ketika hilang kita juga harus mencarinya ya, mencarinya ya, berikhtiar untuk mencari, mendapatkannya ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ya, untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan ikhtiar maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berpasrah atas apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, atas apa yang jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan ikhtiar ya, apa yang karena faida azamta fatawakal Allah. Maka ketika tekad kita sudah bulat, ikhtiar kita sudah maksimal, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sambil bertawakal, berpasrah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pandemi corona ini khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh semua negara-negara ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali, bertemu dengan teman-teman kita kembali ya, bermain bersama dan lain sebagainya ya. Itu tips dari Ustadz Muklis. Yang pertama apa? Yaitu berikhtiar melakukan sunnah, melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi ya, melakukan usaha untuk menjaga diri dan tempat kita ya, agar dijauhkan dari virus atau kuman-kuman. Yang kedua adalah
kita bertawakal setelah berikhtiar maksimal, maka bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah, ya, dan bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika kita mampu melaksanakan tawakal dan kesabaran ikhtiar itu dengan baik maksimal, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan, ya, kegembiraan, ya, atas, ya, kepasrahannya, ya, memasrahkan setiap urusan kita kepada yang membuat urusan itu, ya. Demikian Mbak semuanya, Mas-mas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga diri, jaga keluarga kita dengan cara melaksanakan gaya hidup sehat, ya. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun, ya, bawa masker kalau keluar atau ketika batuk, ya, di rumah kita masker, ya, masker itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and share ya, teman-teman.